ada beberapa TSK mungkin yang nggak tahu bagaimana cara proses pengapply sertifikat, karena kan beberapa ujian itu kan harus ada proses pengapply sertifikat dari perusahaan, itu kan biasanya didukung oleh TSK, misalnya seperti ujian hotel, ujian cleaning ya, itu TSK-nya nggak mau terima untuk pengapply visa Tokuti Gino untuk yang menggunakan Sankyu, Semonkyu atau Jitko seperti itu ya, harus dengan menggunakan ujian skill dan sertifikat bahasa seperti itu. Action, minasan konnichiwa, Kokores. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang TSK dan Kumiya ya. Jadi mungkin kita akan lebih ngebahas ke TSK-nya aja ya. Nah, jadi kan kalau sana kita ngebahas TSK itu artinya video ini lebih difokuskan kepada teman-teman yang pemegang visa Tokuti Gino atau teman-teman yang pengen mengambil visa Tokuti Gino ya, baik itu yang di Indonesia maupun yang ada di Jepang. Nah, jadi begini, apakah pernah teman-teman itu pernah menghadapi TSK atau bertemu dengan TSK yang mungkin kurang tahu tentang informasi Tokuti Gino, atau bisa dibilang nggak tahu apa-apa tentang Tokuti Gino ya, atau sedikit informasi yang dimiliki tentang Tokuti Gino. Nah, apakah hal seperti ini wajar? Nah, sebenarnya ya bisa dibilang wajar-wajar aja ya kalau TSK itu memang ada sedikit kurang pengetahuan tentang Tokuti Gino. Nah, dan gue sendiri pun itu juga pernah mengalami beberapa ya, karena gue pun kan 2 tahun yang lalu itu sering mencari TSK dan banyak TSK yang gue hubungi, dan itu bermacam-macam ya TSK yang gue hadapi ya. Nah, jadi nggak hanya dari gue sendiri aja, juga pengalaman teman-teman yang lain ya yang nanya ke gue gitu kan, karena saat dia menghadapi beberapa TSK itu ada beberapa TSK-nya yang kurang tahu tentang seputar Tokuti Gino. Nah, maka dari itu di sini gue akan coba jelaskan ya kepada teman-teman ya. Jadi nanti kalau seandainya teman-teman itu bertemu dengan TSK yang mungkin kurang tahu atau kurang paham dengan Tokuti Gino, teman-teman bisa menghadapinya dengan baik. Nah, maka dari itu buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, sebenarnya ya ketika teman-teman menghadapi TSK, apalagi TSK yang sudah berpengalaman dengan Tokuti Gino ya, itu mungkin nggak akan ada masalah ya, karena kebanyakan kan TSK yang sudah berpengalaman itu pasti juga udah paham tentang pengurusan visa Tokuti Gino, apalagi nih buat yang newcomer gitu kan. Nah, tetapi ada juga nih misalnya seperti kita yang udah selesai Gino Jushisei terus pengen pindah ke Tokuti Gino, terus cari TSK lain, atau buat teman-teman yang cari TSK baru yang sekarang berada di Indonesia, itu mungkin akan cari TSK yang kalau misalnya nggak dapat informasi TSK, pasti cari TSK yang random seperti itu kan. Nah, gue sendiri pun 2 tahun yang lalu waktu masih cari-cari TSK itu gue cari-cari TSK yang random gitu. Jadi kebetulan gue memang ngambil TSK yang support bahasa Jepang aja, nggak ambil TSK yang bahasa Indonesia karena beberapa alasan ya. Nah, jadi di sini gue akan sedikit ceritakan ya beberapa hal masalah yang gue temukan. Bisa dibilang masalah sih enggak sebenarnya, tetapi mungkin ada sesuatu yang mungkin TSK kurang tahu tentang seputar informasi Tokuti Gino ini. Nah, dari beberapa TSK yang gue hadapi itu masalah yang paling umum itu adalah ketika waktu gue nanya tentang pengajuan visa Tokuti Gino, pengajuan visa Tokuti Katsudo 1 tahun, karena kan waktu zaman corona waktu 2 tahun yang lalu itu corona kan sedang banyak gitu kan. Nah, jadi kan ada beberapa orang-orang yang nggak bisa pulang ke Indonesia atau nggak mau pulang ke Indonesia gitu kan, terus di-apply lah visa Tokuti Katsudo, jadi bisa dapat visa Tokuti Katsudo 1 tahun dan bekerja sebagai full time ya seperti Tokuti Gino. Nah, waktu itu gue sering nanyakan ke beberapa TSK, dan beberapa TSK itu ada yang nggak tahu ya. Nah, mungkin sekitar 2 atau 3 TSK ya pernah gue tanya. Waktu itu gue tanya gini, kalau seandainya kita belum punya sertifikat skill, apakah kita bisa pindah ke bidang yang lain tanpa ikut ujian, atau nanti ujian skillnya nyusul? Nah, ada beberapa TSK yang bilang nggak bisa seperti itu kan. Nah, waktu itu gue memang mikir kan, atau memang jangan-jangan nggak bisa gitu kan. Tetapi saat gue tanya kepada teman-teman gue yang lain, ada teman-teman yang dapat atau yang bisa apply visa Tokuti Katsudo 1 tahun. Nah, saat itu gue coba jelaskan gitu kan kepada TSK yang mungkin nggak tahu tentang visa Tokuti Katsudo 1 tahun itu, gue jelaskan. Nah, ternyata TSK-nya memang mungkin ada yang coba cari tahu, ada yang bilang nggak bisa seperti itu kan, tergantung TSK-nya. Nah, beberapa TSK yang nyari tahu ternyata memang bilang, wah ternyata memang bisa ya untuk apply visa Tokuti Katsudo. Nah, akhirnya waktu itu gue ditawarin untuk apply visa Tokuti Katsudo, dan itu untuk ayah ya waktu itu. Nah, itu salah satu kejadiannya ya. Dan satu lagi itu ada juga kasus TSK yang nggak tahu tentang Tokuti Gino sama sekali. Nah, itu juga ada ya. Kenapa gue bilang ada? Karena sebelum adanya program Tokuti Gino ini, TSK ini biasanya juga tetap melakukan job matching ya, atau support untuk jinzai atau sumber daya manusia itu mungkin dengan jenis visa yang lain, misalnya visa Shuro visa seperti itu ya, atau visa Kazoku dan segala macamnya. Nah, itu juga TSK itu support yang selain Tokuti Gino gitu. Nah, mungkin karena 2 tahun yang lalu mungkin Tokuti Gino itu masih belum familiar ya. Nah, beberapa TSK yang gue temui itu ada yang nggak
tahu tentang visa Tokutei Gino ini. Nah setelah gue jelasin ternyata ini ya TSK-nya baru paham dan itu baru mulai bisa support Tokutei Gino seperti itu. Nah ada juga hal-hal yang seperti itu ya. Nah karena mungkin wajar aja ya. Dan juga ada mungkin dari cerita teman-teman kita yang mungkin menanyakan ke gue ya, ada beberapa TSK mungkin yang nggak tahu bagaimana cara proses pengaplaian sertifikat, karena kan beberapa ujian itu kan harus ada proses pengaplaian sertifikat dari perusahaan, itu kan biasanya didukung oleh TSK, misalnya seperti ujian hotel, ujian cleaning ya, itu yang gue tahu aja. Terus beberapa ujian-ujian yang lainnya itu untuk mengaplai sertifikat tersebut itu butuh ya yang namanya dukungan dari KAISA tempat kita bekerja dan TSK. Nah beberapa TSK itu juga ada yang nggak tahu ya. Waktu itu ada teman kita yang nanya seperti itu dan gue juga sempat agak gimana ya, kesel, dibilang kesel sih nggak juga, tapi sempat mikir gini, masa sih TSK nggak tahu proses seperti ini, padahal TSK loh. Waktu itu gue mikir seperti itu. Nah jadi di sini ya yang perlu teman-teman ketahui ya, walaupun teman-teman itu mencari TSK untuk visa Tokutei Gino ya, nggak semua TSK itu menyediakan job yang ada di semua bidang Tokutei Gino ya. Mungkin nih dalam satu TSK itu mungkin hanya tersedia 3 macam jenis job aja, misalnya bidang pengolahan makanan, restoran, sama misalnya konstruksi, seperti itu aja ya. Nggak semua TSK itu memiliki ke 14 bidang Tokutei Gino, karena itu sangat banyak sekali gitu kan, karena mungkin ada beberapa TSK yang khusus yang maunya masing-masing. Misalnya ada khusus TSK yang khusus bidang cleaning aja, ada TSK yang khusus bidang konstruksi aja, seperti itu. Nah jadi kalau misalnya TSK itu punya 2 atau 3, 4, 5 job job order job ya, itu wajar-wajar aja seperti itu. Jadi wajar aja ketika TSK mungkin nggak tahu ya ketika ada proses-proses yang mungkin di luar kemampuan mereka, itu wajar. Nah terus juga juga dari teman-teman kita yang lain ya yang mungkin nanya seperti ini, TSK-nya nggak mau terima untuk pengaplaian visa Tokutei Gino untuk yang menggunakan Sankyu, Senmonkyu atau JITKO, seperti itu ya. Harus dengan menggunakan ujian skill dan sertifikat bahasa, seperti itu. Itu juga ada ya, kadang ada beberapa TSK yang nggak tahu, dia taunya untuk mengaplai visa Tokutei Gino ini harus dengan sertifikat skill atau yang kita sebut dengan SSW itu, dan sertifikat bahasa, seperti itu ya. Nah jadi buat yang punya Senmonkyu, Sankyu itu mereka nggak tahu bagaimana cara apply-nya, dan itu wajar-wajar aja ya. Nah, jadi kan dari banyak hal-hal yang terjadi seperti itu, yang ketidaktahuan TSK itu sebenarnya bukan sepenuhnya salah TSK ya, karena mungkin TSK juga nggak bakal tahu semua informasi itu gitu kan, dan mungkin mereka juga harus nyari informasi dan sumber terlebih dahulu. Nah, bagaimana sih cara kita menghadapi TSK yang mungkin kurang tahu tentang informasi Tokutei Gino ini? Nah, cara yang paling mudah itu adalah dengan memberikan perbandingan ya, yang paling gampang itu ya. Misalnya ketika teman-teman itu pengen mengapply sertifikat Tokutei Gino dengan menggunakan sertifikat Sankyu atau Senmonkyu ya, atau Gino Jisuse Shoryousho ya. Ternyata TSK-nya bilang, wah nggak bisa, harus ikut ujian SSW sama ujian bahasa. Nah, teman-teman bisa kasih perbandingan ya, di TSK lain bisa kok dia seperti itu. Nah, TSK kan mereka juga nggak mau kan kehilangan teman-teman gitu kan. Kalau bisa kan teman-teman kerja dengan TSK tersebut. Nah, biasanya TSK itu akan mencarikan informasi ya, mencari informasi sumber ya. Nah, setelah dicari informasinya ternyata wah bisa nih, akhirnya nanti teman-teman bisa disupport seperti itu ya. Nah, atau mungkin bisa juga teman-teman itu memberikan sumber dalam bentuk tertulis ya. Biasanya ketika teman-teman lihat itu di buku panduan Gino Jisuse itu sudah jelas ya syarat-syarat Gino Jisuse, kalau seandainya yang newcomer gimana, yang pengen balik yang pernah magang sebelumnya itu gimana gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman berikan ke TSK sebagai sumber bahan bagi mereka ya, seperti itu. Nah, tetapi mungkin ada juga TSK mungkin yang udah tahu gitu kan, kalau misalnya dengan menggunakan kalau misalnya yang setelah yang udah lulus Gino Jisuse Nigo atau Sanggo itu bisa lanjut Tokutei Gino tanpa harus ikut ujian. Mungkin ada yang tahu gitu kan, tetapi tetap menyuruh untuk mengambil sertifikat skill dan sertifikat bahasa khususnya gitu kan. Nah, ada juga TSK yang meminta seperti itu, karena mungkin ada juga TSK yang mungkin antisipasi ya, karena takut nanti ditolak oleh imigrasi karena ini peserta mereka nggak punya sertifikat skill atau sertifikat bahasa, makanya disuruh untuk ngambil ujian JFT atau JLPT seperti itu ya, ada. Nah, karena mungkin juga ya di beberapa imigrasi itu agak sedikit kibishi gitu ya. Nah, khususnya juga ketika di imigrasi Fukuoka ini, dan itu juga Kumiai gue yang bilang dan TSK gue yang baru bilang, yang baru ini sekarang juga bilang ya, kalau Fukuoka imigrasi ini agak kibishi. Jadi kadang beberapa ada persyaratan yang harus lebih mendetail seperti itu ya. Tetapi pada umumnya ya, untuk Tokutei Gino, jika teman-teman itu udah selesai magang 3 tahun atau 5 tahun, itu tetap nggak perlu untuk mengambil ujian skill dan ujian bahasa ya, jika teman-teman mengambil pekerjaan di bidang yang sama untuk Tokutei Gino ya. Nah, kalau seandainya teman-teman ragu, teman-teman bisa lihat di buku panduan Gino Tokutei Gino ya, atau mungkin bisa teman-teman cari informasi yang berada di website misalnya bagaimana cara mengapply sertifikat cleaning hotel, itu ada ya, alur pengapply-nya itu ada, bisa teman-teman kasih lihat ke TSK kalau seandainya TSK-nya nggak tahu ya.
Nah, jadi kalau seandainya teman-teman masih bingung, teman-teman bisa download ya buku panduan Tokute Gino itu ada di website imigrasi, dan teman-teman juga bisa lihat di deskripsi video gue, itu pasti ada. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin masih merasa TSK-nya masih kurang tahu tentang Tokute Gino, itu bisa teman-teman kasih lihat ya buku panduan itu, atau teman-teman bisa konsultasi ke senpai-senpai teman-teman gitu kan, tanya ini sebenarnya gimana sih kok TSK-nya nggak tahu apa-apa. Mungkin bisa teman-teman konsultasikan ke teman yang berada di Jepang ya, seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman ya. Kalau seandainya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Kak.